Iya Kang, ono tempat bertapa persis ya. Iya, jadi ada semacam Wah, api Kang. tempat bertapa ya. Dalamnya seperti Dalam istana gua ya. ini model ya. Ini dalam gua loh ya. Bisa masuk ke sana kan. Oh ya, di atas kepalanya. Sehingga raja-raja Singosari, Majapahit maupun raja-raja kuno itu juga disimbolkan di cerat yoninya itu sebagai nagaraja yang menopang cerat yoni atau yang menopang tanggung jawab dunia ini, alam semesta. Serta juga dijaga oleh nagaraja Angling Dharma. Nah ini naga Antaboga ya, naga Antaboga. Kita memasuki gerbang tanpa gerbang ini, kita sowan dulu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ini ada beberapa lambang budaya Surya Majapahit. Dan kita mendapati batu berwarna-warni di sini ya. Dan disinilah ada jejak nagaraja Angling Dharma ini. Nah, permisi Mbak Naga. Permisi Mbak Naga. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu, Rahayu. Nah, jadi masyarakat hingga saat ini itu masih kemudian mengenang dan melestarikan cerita tentang nagaraja atau nagaraja Angling Dharma. Diceritakan bahwasanya suatu ketika Prabu Angling Dharma ini pergi ke hutan untuk berburu. Mendapati di dalam hutan terjadi perselingkuhan antara ular naga perempuan, putrinya nagaraja yaitu Nagagini, dengan ular tampar. Mungkin ini sebuah simbolik ya, karena waktu itu mengenal kasta ya. Kasta Brahmana memang ada larangan atau pantangan untuk menjalin hubungan dengan kasta rendah atau kasta Sudra yang disimbolkan dengan ular tampar. Nah ini kemudian suatu sebab apa akhirnya Nagagini ini menangis dan mengungkapkan cerita ke ayahnya yaitu Nagaraja bahwa ia hendak diperkosa oleh Prabu Angling Dharma. Jadi Nagagini ini memutar balikan sebuah fakta ya. Coba kita lanjutkan perjalanan, nanti kita sambil meneruskan cerita tentang Prabu Angling Dharma yang difitnah oleh naga keris pusaka. Ini maknanya apa filosofinya yang ada seperti? Iya, jadi di sini banyak ya, ada beberapa kendi dan gentong yang artinya memang berisi air amerta atau air keabadian, karena jorongan atau punden jorongan ini berhubungan dengan saluran mata air atau air yang mengaliri persawahan-persawahan yang sangat luas, yang itu kemudian untuk kemakmuran masyarakat. Dan namanya leluhur itu harus dilestarikan. Ada beberapa tongkat sakti, ada kemudian keris sakti, ada kemudian ini ya pusaka-pusaka. Diduga pusaka-pusaka ini merupakan simbol dari pusaka Naga Puspa ya. Naga Puspa, mirip Arya Kamandanu ya. Iya ini. Nah, ini Naga Puspa ini. Nah ini naganya juga cukup anu ya, seakan-akan hidup naganya ini. Lah ini matanya loh, berkedip, seakan berkedip matanya. Lah ini. Nah ini luar biasa sekali ya. Itu ada merah delima di mahkotanya. Iya, mahkotanya. Karena memang dalam cerita yang lain yang lebih tua dalam filosofi Nagaraja, Nagaraja Antaboga ini dipercaya sebagai awatara dari Dewa Wisnu yang menopang alam semesta di atas kepalanya. Jadi dalam filosofi kuno atau tradisi kuno itu Nagaraja ini memang menopang alam semesta di atas kepalanya ya. Jadi alam semesta ini di atas kepalanya. Sehingga raja-raja Singosari, Majapahit maupun raja-raja kuno itu juga disimbolkan di cerat yoninya itu sebagai nagaraja yang menopang cerat yoni atau yang menopang tanggung jawab dunia ini, alam semesta di atas pundak para raja. Mari kita telusuri semakin ke atas ya. Nah ini luar biasa sekali ini. Jadi ya seperti ini ya teman-teman ya, sosok naga yang dipercaya ini adalah penunggu dari Goa Jorongan ini ya. Ini ada kerisnya Mas ya? Iya ini golok ya, ini itu pusaka ya, itu keris ya, dan ada tempat harta karun di kendi itu ya. Oke kita naik Kang, gila goa nih Kang, tempat bertapa nih para raja. Nah ini aja jauh sekali ya. Itu ada yang dibuat minum ya Kang. Jadi buat minum iya, ini ini ya? masih buat minum itu. Itu ada tempat minum, ini kendi.
ya, awal dibukanya pagelaran wayang ini wayang, dan berakhirnya pagelaran wayang itu juga munculnya wayang gunungan ini. Jadi gunungan itu merupakan awal dari terbentuknya alam semesta dan akhir dari dunia ini ya, atau kiamat ya. Nah, ini juga merupakan salah satu keistimewaan dari wayang ya. Nah, ini. Jadi selain itu pohon-pohon di sini juga pohon-pohon yang cukup keramat ya, pohon-pohon di sini. Mbak, permisi Mbak, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah. Ya Allah, ini ya Ya, guanya. disinilah kita mendapati gua yang sebenarnya arsitekturnya itu memiliki konsep seperti rahim ibu ya. Rahim ibu persis ini. Jadi bentuknya itu menyempit gitu ya. Tapi keluar air dari dalamnya itu. Mengandung filosofi. Mengandung filosofi itu. Dan memang konon katanya gua ini dijaga oleh naga raja ya. Nah, mari kita kemudian telusuri bersama-sama. Mbak, rahayu, Mbak, rahayu, Mbak, rahayu, Mbak. Jadi di sini kendi ya, yang artinya memang sangat berhubungan dengan kemakmuran. Cuman suara air yang gemblinding ini kita juga perlu juga ya memperhatikan kelestariannya. Luar biasa ya, banyak orang ya ini. Kita mau masuk gua ya. Jadi kita masuk gua. Ya, kita berdoa ya teman-teman, mohon doanya agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Karena aliran sungai ya, kita cukup hati-hati dan karena ini musim kemarau sebenarnya kita juga harus hati-hati. Mungkin banyak binatang-binatang yang ngadem ya, karena suasana di udara itu panas. Biasanya ular itu kalau kondisinya panas itu beralih ke sungai-sungai atau yang dekat-dekat air. Jadi kan musim kemarau seperti ini kita harus waspada, kemungkinan banyak hal yang tidak inginkan. Selain itu yang perlu dipersiapkan adalah kameam center ya, karena dalamnya gelap gulita ini. kita nyalakan Center flashnya ya. Dan ini masih luar biasa sekali ya, keindahan gua ini lah luar biasa sekali. Iya, seperti rahim seorang wanita Iya. ya. Bentuknya ini kan ya. Iya, jadi ada celowokan-celowokan yang ternyata dalamnya juga tak berujung seperti lubang-lubang sarang atau binatang ya. Nah, ini. Dan di sini agak menyempit. Jadi menyempit tapi di dalam nanti agak luas, menyempit dan agak luas. Rahayu, rahayu, rahayu. Wah, ini nggak apa-apa kan? Rahayu, rahayu. Jadi kita harus hati-hati. Gak sedeng ini temannya ada. Hah? Besar gendut ya. Main aja kan, gendut Kang, mana Kang? Yang gendut bisa naik ke atas nanti. Hati Kang, hati Kang, Aku hati-hati kok gak bawah. berani kok. Hah? Aku kok agak Ada aura anu Kang. ya aura-aura gimana gitu. Ya kalau memang nggak anu ya jangan Kang. Berdoa dulu Kang, berdoa dulu Ada Kang. apa itu, hei? Rahayu, rahayu Mbak, permisi Mbak. Jadi kondisi gua ini dibangun seperti ini ya untuk sangat tinggi sebenarnya, sangat tinggi sekali. Entah apa sebabnya gua ini sangat tinggi. Dan untuk mengalirkan sungai, Jadi kita batu nembus cadas yang kakinya sangat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bahaya ini kalau sampai ada hewan atau ular di bawah ya, apa ini, kita apa ya ini? lari ya. Jadi memang ekspedisi kita kali ini sangat menantang ya. Senternya mana senternya? Center yang lebih terang, Re. Ini sudah terang ini Kang. Oke. Aduh, apa rek? Apa rek? Walah. Hati-hati ya. Apa? Rahayu. Ya apa rek? Jadi memang arsitektur ini Ya jalannya seperti ini ya teman-teman. kubah ya. Hanya kubah. cukup satu orang saja. Jadi kalau nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan atau diinginkan, kita harus Iya, yang tetap dibangun waspada memang dan tenang. untuk menembus batu cadas yang sangat keras. Jadi ini karya leluhur yang luar biasa ya. Ya Panjangnya ini Rek. sekitar ya kurang lebih 100 meter ya. Kurang lebih antara 50 sampai 100 meter. Dan dalamnya cukup gelap. Juga ada beberapa ekor kelelawar besar. Penghuni. Kita masuk air teman-teman ya. Di plus ini. Suaranya keras ini suaranya. Ya ya. Jadi di sini ada semacam
hewan-hewan seperti kelelawar ya. Kang awas Kang, jare ono tawon Kang. Hati-hati Kang. Oh, dia tawannya di luar. Oh, di luar. Nah, cuma di sini ada celowokan. Nah, itu tempat bertapa konon Kang, katanya Kang. Iya, tempat pertapaan. Oh, di sini tempat pertapaannya. Mbah Dul ini ya. Jadi ini celowokan yang di dalamnya ada 5 ekor kelelawar. Oh, ini yang dimaksud ceruk itu ya Kang. Iya, ceruk-ceruknya itu luar biasa sekali, ada kelelawar 5 ekor kelelawar. Entah apa yang di atasnya itu ya. Nah, itu. Oh. Iya Kang, ono tempat bertapa persis ya. Iya, jadi ada semacam Wah, apik Kang. tempat bertapa ya. Dalamnya seperti Di dalam istana gua ya. ini padahal ya. Ini dalam gua loh ya. Kamarnya bisa masuk ke sana, Kak. Oh ya, ini nanti coba Bisa Kang, bisa. pelan-pelan ya. Rahayu. Cuma mana ada beberapa lubang binatang ya. Kita harus hati-hati. Ono kodok gede Kang. Aku ya waki wedi coba teman trek. Iku muncul nang ndas yo. Kang, masuk Kang. Jadi ini salah satu penjaga gua ini. Kita harus permisi Mbak Kodok permisi Mbak. Jadi mungkin kamera bisa diperlihatkan di zoom. Jadi agak maju sedikit ke depan. Aku mau Kang. Agak maju ternyata Kang. Maju Kang. Wis nek rono ya langsung rono. Enggak. Ini salah satu filosofi ya. Katak ya, karena katak juga berhubungan dengan bagaimana ritual mendatangkan hujan ya. Mendatangkan hujan ini katak raksasa tersebut. Nah, ini kataknya. Jadi teman-teman. katak yang luar biasa sekali. Ya. Ojo Kang, ono tahun ndas tambah gede. Balik ya bisa ya. Mending balik. Jadi ini Kang, kataknya Kang, katak raksasanya Kang. Ada kata raksasa. Nah, ini Kang. Awas mentelat Tapi ya. jari-jarinya katak itu ternyata cuma 4. Oh, Ini 4 ini jari-jarinya ya. Oh, benar ini. 4 dan Itu apa kulitnya itu? itu seperti apa ya? Seperti keras sekali. Iya. Ada ilmu seperti katak bengkong gitu loh. Hmm. Artinya kalau jatuh atau dipukul itu gak mempan. Bisa juga katak bengkong seperti ini merupakan simbol dari kekebalan senjata ya, ilmu kebal senjata. Jadi kita lanjutkan ya, jadi biar tetap lestari kita biarkan. Hati-hati mencolok ke jitok atau ke leher ya. Nah ini Itu tunggeng ibu. apa? Balik. Ada hewan apa lagi? Balik aku. Mana? Bola balapa. Balik Kang. Bang, Ini semakin lu hujan ya? Ayo kita balik aku. Iya, ada sungai. Oke, saya kembali saja ya teman-teman ya. Ini bahaya ini. Bahaya ini. Saya kembali saja. Saya tembus keluar nanti coba kita nanti sampai tembus keluar ya. Kang, ojo Kang ono tawon nih Kang. Enggak Kang. Hati-hati Kang. Kita hati-hati Kang. Rahayu. Saya harus kembali dulu ya. Karena memang terus terang saya nggak enak tadi. Sudah disambut dengan hewan-hewan besar dan sangat berbahaya tentunya. Saya takut itu adalah pertanda suatu peringatan. Jadi ini masuknya miring ini ya. Saya sambil miring ini teman-teman ya. Ya benar-benar saya sangat menantang dan sungguh ini adalah perjuangan kami untuk mempublikasikan kepada teman-teman semuanya agar kita sama-sama bisa melihat dan tahu bagaimana peninggalan-peninggalan yang ada di Jawa Timur ini. Ini maksudnya dan keluarnya miring ini. Nah itu ya teman-teman ya, masuknya ini miring ini teman-teman ini ya. Plus Ayo Kang, tak senter Kang. Ini teman saya kepingin masuk, penasaran ya. Kalau saya sudah nggak berani, sudah cukup separuh perjalanan saja ya, biar saya rasa cukup karena demi keselamatan juga ya. Teman-teman tadi saya suruh kembali nggak mau. Oke Kang, hati-hati Kang ya. Aku duluan Kang. Oke, sementara ini dulu ya ekspedisi kita kali ini di Gua Jorongan, gua tempat leluhur kita dulu bertapa. Konon bentuk gua ini adalah seperti vagina atau tempat kelamin atau alat kelamin wanita ya. Oke, jangan lupa support kami dengan like, share, dan komen ya agar channel ini bisa tetap terus berkembang dan berkarya lebih baik lagi ke depan ya. Singkat kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, salam sehat, damai selalu.